Pada video kali ini kita telah sampai di bab 20, yaitu sampai server, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Materi yang akan kita bahas yaitu konfigurasi Samba read only, mengakses Samba share dari Ubuntu client, konfigurasi Samba read write, mount Samba permanen, dan fix mount Samba permanen. Yang pertama yaitu konfigurasi Samba read only. Sebelumnya kita menggunakan NFS, yaitu sharing antar Linux. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan protokol Samba untuk sharing di Linux ke Windows atau sebaliknya. Oke, jadi kita akan mengkonfigurasi file sharing terhadap Ubuntu server dan klien Ubuntu. Sebelumnya kalian bisa pastikan dulu bahwa di sini bisa akses internet dengan google.com. Lalu kita enter. Oke, dia bisa ya. Lalu masukkan komen. Lalu di sini kita masukkan komen apt install Samba. Lalu enter. Oke, kita tunggu. Lalu di sini kita enter. Ya, kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, di sini itu sudah selesai ya. Lalu di sini kita akan buat directory yang akan di-share ke klien Ubuntu, yaitu mkdir slash perintah mkdir slash samba 10. Enter. Lalu kita lihat dengan ls slash. Oke, di sini dia sudah ada ya, samba 10. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi directory tersebut yang akan kita share dengan komen nano slash etc slash samba slash mb.conf. Enter. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah, kita akan config dengan ketik kurung buka samba lalu enter. Di sini namanya bebas ya. Lalu tab, lalu ketikkan pet kasih sama dengan slash samba 10. Lalu enter. Tab lagi. Lalu read only. Yes. Lalu enter. Tab press only. Lalu di sini yes juga. Baik, jika sudah kita ctrlx, lalu enter. Lalu kita restart dengan sistem ctl restart smbd. Lalu enter. Oke, dia berhasil ya. Lalu materi yang kedua adalah mengakses Samba share dari Ubuntu client. Di sini kita akan mencoba mengakses dari klien Ubuntu. Kalian bisa buka klien Ubuntunya, lalu pastikan bisa ping ke server Ubuntu. Ping 10.10.10.13. Lalu enter. Nah, di sini bisa ya. Oke, untuk mengaksesnya kita gunakan GUI atau CLI. Di sini kita coba menggunakan GUI terlebih dahulu. Oke, di sini kita buka file, lalu ctrll, lalu ketikkan smb 2/10.10.10.3, lalu enter. Nah, di sini terdapat direktori sampai 10 ya, yang sudah kita share sebelumnya. Lalu kita klik sampai 10-nya. Oke, lalu connect S-nya itu anonymous karena Gus only-nya itu kita yes, jadi tidak mendefinisikan user apapun kecuali Gus only-nya kita no. Ketika kita mendefinisikan user tetap saja yang bisa mengakses direktori sampai 10. Kita klik yang connect. Oke. Nah, oke, di sini dia masih kosong ya. Lalu kita coba juga mengakses melalui CLI. Oke, yang pertama kita harus menginstal dulu Samba kalinya dengan perintah sudo apt install smb client. Enter. Lalu di sini kita tunggu saja. Lalu di sini kita lalu enter. Oke, berhasil ya. Kemudian di sini kita bisa melihat direktori apa saja yang sudah di-share Ubuntu server dengan perintah smb client min yang besar 10.10.10.3, lalu enter. Oke, di sini terdapat share name sampai 10-nya ya. Sebelum kita mengaksesnya, kita install dulu subutils-nya dengan perintah sudo apt install chiefs min utils, lalu enter. Karena ini diperlukan ketika kita melakukan mount.
Nah, maka dia sudah terinstall ya. Oke, di sini kita akan membuat direktori terlebih dahulu sebelum melakukan mount yang nantinya digunakan sebagai wadah dari seluruh file yang di-share oleh Ubuntu server. Sebelum itu, lalu di sini kita mkdir slash folder 10. Oke, lalu enter. Lalu kita mount dengan perintah mount slash 10.10.10.3 sampai 10 slash folder 10. Lalu enter. Lalu masukkan passwordnya. Enter, oke. Kita lihat dengan ls slash folder 10. Enter. Nah, di sini dia sudah ada filenya, karena sebelumnya saya sudah membuat file. Akan tetapi saat kita konfigurasi itu dia hanya mengizinkan read saja. Maka jika kita coba edit filenya itu akan error writing. Lalu kita coba masuk ke filenya dengan perintah nano slash folder 10 slash kirim smb .txt. Lalu enter. Nah, di sini dia permission denied atau error ya. Lalu berikutnya adalah konfigurasi sama read write. Oke, di sini kita akan membuat direktori yang di-share itu bukan cuma bisa di-read saja, tapi bisa kita read juga. Kita buka Ubuntu server, lalu kita buat direktorinya terlebih dahulu, yaitu dengan komen mkdir slash samba 20. Lalu cek dengan slash. Oke, di sini sudah ada samba 20 ya. Lalu kita masuk ke nano slash etc slash samba slash smb .on. Lalu enter. Lalu kita scroll sampai yang paling bawah. Lalu di sini kita tambahkan samba 20. Samba 20 min 20. Oke, lalu enter, lalu tap satu kali, tambahkan lalu tap, lalu tambahkan add sama dengan slash tambah 20. Lalu enter, lalu tap lagi, lalu read only. Teman-teman, no. Lalu jika sudah, kita ctrlx, y, lalu enter. Lalu kita restart dengan sistem ctl restart smb d. Lalu enter. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Lalu kita akan buat user yang nantinya akan digunakan client Ubuntu untuk mengakses file yang ada di direktori sampai 20. Maka client Ubuntu harus memasukkan autentifikasinya list user yang sudah dibuat. Kita buat saja dengan perintah user add cc1. Lalu buat password smb password min a cc1, lalu enter, masukkan yang passwordnya, lalu masukkan lagi untuk mengkonfirm. Oke, sudah. Lalu di sini kita akan melihat permission dari samba 20 dengan ls min l. Nah, di sini pada bagian grupnya hanya bisa read dan execute saja. Jadi supaya direct ini bisa kita edit, kita perlu menambahkan permissionnya supaya bisa write juga dengan perintah chmod 777 slash samba 20, lalu enter, ls min l slash, lalu enter. Oke, di sini samba 20 permissionnya sudah rwx ya. Lalu buka pada client Ubuntu, kita coba cendolkan aksesnya melalui CLI. Dan untuk akses melalui CLI itu sama seperti sebelumnya. Bedanya untuk masuk itu bukan melalui anonymous, melainkan masuk melalui user yang sudah kita buat. Di sini kita akan mau, tapi kita buat dulu direktori wadahnya dengan mkdir slash folder 20. Lalu enter. Lalu cek dengan ls slash enter. Oke, sudah ada ya. Lalu kita mount direktorinya dengan perintah mount min masukkan username, lalu slash folder 3 sampai 20 slash folder 20. Enter, lalu masukkan passwordnya. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita cek dengan ls slash di sini dia masih kosong ya. Lalu di sini kita coba buat file dengan slash folder 20 slash coba.txt, enter. Lalu kita coba lihat dengan ls slash folder 20 slash coba.txt. Oke, di sini dia sudah ada ya. Oke, kita sudah bisa menambahkan file dalam saringan samba kita. Sekarang kita coba edit file dengan masuk ke nano slash folder 20
/coba.txt. Lalu di sini saya akan coba tuliskan edit. Oke, jika sudah ctrl+x, lalu enter. Oke, di sini kita berhasil mengedit dan menyimpan. Artinya kita berhasil meng-read dan write pada file jaringannya. Masuk ke mana /folder20/coba.txt. Enter. Dan materi yang terlahir adalah mon sampai permanen dan fix mon sampai permanen. Sama seperti NFS server, mon yang kita lakukan itu masih belum permanen atau akan hilang jika virtual mesinnya mati. Jadi di sini kita akan mencoba membuat monnya menjadi permanen, supaya kita tidak perlu konfigurasi mon ulang pada VM ketika nyala kembali. Oke, langsung saja kita buka Ubuntu Client. Lalu di sini kita ketikkan nano/etc/vstep, lalu enter. Lalu di bagian yang paling bawah kita akan permanenkan sampai 10 dulu dengan ketikan. Jadi di sini kita ketikkan /10.10.10.3/10 tab 1 kali /folder10 tab 2 kali shift tab _native. Enter. Lalu di bawahnya kita akan permanenkan sampai 20. Dan sama dengan ketikan /10.10.10.3/20 tab /folder20 tab shift tab _native, username, lalu masukkan username kalian. Password, masukkan passwordnya, sama _native. Oke, jika sudah, kalian bisa ctrl+x, lalu enter. Kemudian kita reboot dengan perintah sudo reboot, enter. Oke, di sini kita berhasil ya. Mungkin itu saja untuk bab 20. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.